Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Di antara ratusan kisah, peringatan, dan perumpamaan yang termuat dalam Al-Quran, ada satu hal yang jarang terjadi, penyebutan nama berhala secara eksplisit. Al-Quran bukan kitab yang gemar mengabadikan nama-nama sesembahan manusia. Sebagian besar berhala dalam sejarah hanya disebut sebagai Ashn, Autsen, atau sekadar sesuatu yang disembah selain Allah. Karena itu, ketika sebuah nama disebutkan secara langsung, ia tidak hadir sebagai hiasan sejarah, melainkan sebagai penanda masalah yang serius. Nama itu adalah Baal. Penyebutan Baal di dalam Al-Quran tidak datang dalam bentuk cerita panjang atau mitologi berlapis. Ia muncul singkat, tegas, dan konfrontatif. Justru disitulah bobotnya terasa. Sebab Al-Quran tidak sedang membangun kisah tentang sebuah patung, melainkan sedang menguliti sebuah kesalahan mendasar dalam cara manusia menempatkan keyakinannya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syaffat ayat 125, melalui lisan Nabi Ilyas. Apakah kamu menyeru Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta? Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun mengandung teguran yang sangat dalam. Nabi Ilyas tidak membuka dakwahnya dengan ancaman azab, tidak pula dengan perdebatan filosofis. Ia mengajukan satu pertanyaan yang menusuk pusat keyakinan kaumnya. Sebuah pertanyaan yang memaksa mereka bercermin, mengapa sesuatu yang diciptakan justru didudukan di atas Sang Pencipta? Di dalam ayat itu, Al-Quran menghadapkan dua kutub secara langsung. Di satu sisi, Baal, sebuah simbol yang diagungkan, diharap, dan dijadikan sandaran. Di sisi lain, Allah yang disebut dengan gelar Ahsanal Halikin, sebaik-baik pencipta. Kontras ini bukan sekadar perbandingan nama, melainkan perbandingan arah hidup. Seolah-olah Al-Quran ingin berkata bahwa masalahnya bukan pada apa yang disembah, tetapi pada apa yang ditinggalkan. Kaum Nabi Ilyas bukanlah kaum yang tidak mengenal Allah. Mereka hidup di wilayah yang mengenal konsep ketuhanan, mengenal ritual, bahkan mengaitkan kehidupan mereka dengan kekuatan langit. Namun di tengah semua itu, mereka mengalihkan pusat harapan. Mereka menggantungkan rasa aman, rezeki, dan keberlangsungan hidup pada sesuatu yang mereka anggap lebih terjangkau, lebih terlihat, dan lebih bisa diandalkan secara duniawi. Disinilah letak kritik Al-Quran yang sering luput dipahami. Teguran Nabi Ilyas bukan sekadar larangan menyembah patung tertentu. Ia adalah kritik terhadap arah penghambaan. Ketika keyakinan tidak lagi bertumpu pada Allah sebagai sumber segalanya, melainkan dialihkan kepada simbol, sistem, atau perantara yang dianggap lebih menjamin kehidupan, maka disitulah penyimpangan tauhid bermula. Baal dalam konteks ini tidak berdiri sebagai benda mati. Ia berfungsi sebagai tandingan, sebuah pusat kepercayaan alternatif. Kaum itu meyakini bahwa selama Baal diagungkan, keseimbangan hidup akan terjaga. Hujan akan turun, panen akan berhasil, kekacauan bisa dihindari. Dalam keyakinan semacam ini, Allah tidak disangkal secara lisan, tetapi disingkirkan secara fungsional. Dan inilah yang diserang oleh Al-Quran. Al-Quran tidak mempermasalahkan bentuk patung Baal, seberapa tinggi ia dipahat, atau bagaimana ritualnya dilakukan. Itu semua bukan inti persoalan. Bahkan Al-Quran nyaris tidak memberi detail visual tentang Baal. Karena yang dikritik bukan fisiknya, melainkan makna keyakinan di baliknya. Ketika sesuatu selain Allah diberi peran sebagai penentu nasib, penjaga kemakmuran, atau sumber rasa aman, maka fungsi ketuhanan telah dipindahkan. Pertanyaan Nabi Ilyas mengandung sindiran yang tajam. Mengapa meninggalkan Ahsanal Halikin? Mengapa meninggalkan sumber segala sebab, lalu menggantinya dengan sesuatu yang tidak mencipta apapun? Pertanyaan ini tidak hanya relevan bagi kaumnya saat itu. Ia adalah pertanyaan universal yang diarahkan kepada setiap manusia di setiap zaman. Karena kesirikan tidak selalu lahir dari penolakan terang-terangan terhadap Allah. Seringkali ia tumbuh dalam bentuk yang lebih halus. Allah diakui sebagai Tuhan, tetapi kepercayaan praktis diarahkan kepada selainnya. Doa mungkin tetap dipanjatkan, tetapi rasa takut, harap, dan ketergantungan justru tertuju pada hal lain. Disinilah Baal berubah dari nama kuno menjadi pola. Al-Quran, dengan menyebut Baal secara eksplisit, sedang membongkar ilusi yang sering menipu manusia, bahwa penyimpangan keyakinan hanya terjadi ketika seseorang sujud kepada patung. Padahal, yang jauh lebih berbahaya adalah ketika hati bersandar kepada sesuatu selain Allah, meski lisannya tetap mengaku beriman. Karena itu, dalam ayat ini, Baal bukan sekadar berhala. Ia adalah simbol dari kesalahan arah penghambaan.
Sebuah representasi dari kecenderungan manusia untuk mencari pegangan yang terasa lebih konkret, lebih menjanjikan secara duniawi, dan lebih mudah dikendalikan. Ketika keyakinan seperti ini menguat, Allah tidak lagi menjadi pusat, melainkan sekadar pelengkap. Dan di titik inilah Al-Quran berdiri dengan tegas. Ia tidak menawar, tidak berkompromi, dan tidak membiarkan arah keyakinan menjadi kabur. Dengan satu pertanyaan singkat, Al-Quran mengajak manusia kembali kepada fondasi paling dasar. Siapa yang sebenarnya menjadi sandaran hidup? Baal disebut bukan untuk diabadikan, tetapi untuk dipatahkan. Bukan untuk diceritakan sebagai mitos, tetapi untuk dijadikan peringatan. Bahwa setiap kali manusia memindahkan pusat ketergantungannya dari Allah kepada selainnya, maka pada saat itu, apapun namanya, fungsi Baal telah hidup kembali. Baal yang hidup kembali, itu tidak datang dengan wajah yang sama. Sebab yang berulang bukan bentuknya, melainkan cara manusia menggantungkan hidupnya. Kaum Nabi Ilyas tidak memilih Baal karena kebodohan atau keterbelakangan. Mereka bukan masyarakat liar tanpa sistem. Mereka hidup di wilayah yang mengenal pertanian, perdagangan, dan keteraturan sosial. Mereka memahami musim, mengamati langit, dan membaca tanda-tanda alam. Justru karena itulah Baal terasa masuk akal bagi mereka. Ia hadir sebagai simbol yang dianggap mampu menjelaskan dan mengendalikan apa yang paling menentukan hidup: hujan, panen, dan kesinambungan ekonomi. Dalam logika mereka, Baal bukan sekadar patung, tetapi representasi kekuatan yang mereka yakini bekerja langsung atas kehidupan sehari-hari. Ketika hujan turun tepat waktu dan tanah subur menghasilkan panen, keyakinan itu menguat. Mereka melihat hubungan sebab akibat yang keliru, lalu menguncinya sebagai kebenaran. Rezeki yang datang dianggap sebagai bukti bahwa sandaran mereka benar. Dalam situasi seperti ini, Allah tidak disangkal, tetapi perannya dipinggirkan. Ia tetap disebut, namun tidak lagi dijadikan pusat rasa aman. Disinilah Baal mulai berfungsi sebagai jangkar psikologis. Manusia membutuhkan kepastian. Mereka ingin merasa hidup berada dalam kendali. Ketika keyakinan kepada Allah dipahami sebatas konsep yang jauh, sementara Baal dianggap memberi dampak langsung, maka pilihan hati pun bergeser. Bukan karena mereka menolak Tuhan, tetapi karena mereka mencari pegangan yang terasa lebih dekat dan bisa dikelola. Baal lalu dikaitkan dengan kemakmuran. Ia dipercaya menguasai hujan, menentukan kesuburan tanah, dan menjaga stabilitas ekonomi. Setiap musim panen yang berhasil memperkuat ilusi tersebut. Rezeki yang seharusnya dipahami sebagai karunia Allah, perlahan dianggap sebagai hasil hubungan ritual dengan simbol tertentu. Di titik ini, makna ibadah bergeser. Ia tidak lagi menjadi bentuk penghambaan, tetapi transaksi. Manusia memberi persembahan, berharap imbalan. Dan ketika imbalan terasa datang, keyakinan itu mengeras. Padahal, Al-Quran berkali-kali menegaskan bahwa rezeki bukanlah hasil hubungan sebab yang berdiri sendiri. Hujan, tanah, dan usaha hanyalah sarana. Ketika sarana diangkat menjadi sumber, disitulah kesalahan arah keyakinan terjadi. Baal berfungsi bukan karena ia memiliki kekuatan, tetapi karena manusia memindahkan kepercayaan mereka kepadanya. Rezeki tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai hasil jaminan dari simbol yang mereka rawat. Sejarah menunjukkan bahwa kondisi semacam ini hampir selalu diawali oleh masa-masa taat yang diikuti kemakmuran. Ketika nilai masih dijaga, keberkahan turun. Ketika keberkahan dirasakan, kehidupan membaik. Namun justru di saat itulah kewaspadaan mulai menurun. Manusia cenderung lupa bahwa kemakmuran bukan bukti kemandirian, melainkan ujian. Mereka mulai mengira bahwa sistem yang mereka bangunlah yang menjamin segalanya. Pola ini berulang, taat, lalu makmur, kemudian lupa, dan akhirnya menyimpang. Ketika peringatan datang dalam bentuk kekeringan, ia tidak dimaknai sebagai kasih sayang, melainkan gangguan. Kaum Nabi Ilyas tidak langsung dibinasakan. Mereka diingatkan. Kekeringan turun bukan sebagai kebencian, tetapi sebagai sinyal bahwa arah keyakinan mereka telah melenceng. Allah menarik sebab-sebab lahiriah agar manusia kembali melihat sumber sejati. Namun manusia seringkali hanya belajar sementara. Ketika tekanan hilang dan kondisi pulih, keyakinan lama kembali. Baal kembali diberi peran. Rezeki kembali dikaitkan dengan simbol. Rasa aman kembali diletakkan di tempat yang sama. Dan ketika itu terjadi, peringatan berikutnya datang dengan beban yang lebih berat. Bukan karena Allah zalim, tetapi karena manusia menolak memahami pesan yang sama berulang kali. Dari sini, makna berhala menjadi jauh lebih luas daripada sekadar patung. Berhala tidak harus disembah dengan sujud. Ia cukup dijadikan sandaran utama. Sesuatu yang paling ditakuti kehilangannya.
Sesuatu yang paling diandalkan ketika masa depan terasa tidak pasti. Ketika rasa aman tidak lagi bersumber dari Allah, melainkan dari simbol, sistem, atau kekuatan tertentu, maka fungsi Baal telah bekerja, meski namanya tidak pernah disebut. Dalam konteks ini, Baal bukan milik satu zaman. Ia adalah pola perilaku manusia. Setiap peradaban memiliki versinya sendiri. Ketika manusia mengaitkan keberlangsungan hidup pada satu faktor dan menyingkirkan Allah dari pusat keyakinan, maka berhala lahir kembali. Kadang ia bernama dewa, kadang ia berupa kekayaan, kadang ia menjelma menjadi sistem, kekuasaan, atau pengaruh. Bentuknya berubah, tetapi perannya sama. Al-Quran tidak memotong sebab-sebab duniawi. Islam tidak mengajarkan manusia untuk meninggalkan usaha, pertanian, perdagangan, atau perencanaan. Yang diluruskan adalah sumber ketergantungan batin. Sebab ketika usaha dipuja, ketika sistem dipercaya lebih daripada kehendak Allah, dan ketika rasa aman sepenuhnya dititipkan pada hal-hal duniawi, maka tauhid telah kehilangan fungsinya, meski tetap diucapkan. Kaum Nabi Ilyas tidak runtuh karena kekeringan semata. Mereka runtuh karena gagal membaca makna di baliknya. Mereka melihat peristiwa, tetapi tidak memahami pesan. Mereka sibuk memperbaiki ritual kepada Baal, alih-alih meluruskan keyakinan. Di titik ini, Baal tidak lagi sekadar simbol kesuburan, tetapi simbol keengganan manusia untuk melepaskan ilusi kendali. Dan disinilah Baal benar-benar berubah dari nama menjadi pola. Ia menjadi cara berpikir yang menempatkan sebab di atas pencipta. Ia menjadi keyakinan bahwa masa depan bisa diamankan tanpa Allah. Selama pola ini hidup, selama manusia terus mencari sandaran selainnya, maka kisah Baal tidak pernah benar-benar berakhir, hanya berganti wajah dan zaman. Nama Baal yang kembali muncul dan menjadi perbincangan luas di zaman sekarang tidak bisa dilepaskan dari satu kenyataan. Manusia modern hidup di era informasi yang cepat, penuh simbol, dan seringkali dangkal dalam penyimpulan. Ketika sebuah nama kuno tiba-tiba viral, emosi sering mendahului ilmu. Ada yang langsung melihatnya sebagai bukti konspirasi besar, ada pula yang menolaknya mentah-mentah sebagai hayalan. Padahal, sikap yang lebih tepat adalah berhenti sejenak, mengambil jarak, lalu membaca pola dengan kepala dingin. Sejarah mengajarkan bahwa Al-Quran tidak bekerja dengan sensasi. Ia jarang menyebut nama secara eksplisit, dan ketika itu terjadi, tujuannya bukan untuk membangun paranoia, melainkan untuk membongkar cara berpikir manusia. Karena itu, ketika nama Baal kembali dibicarakan, pertanyaan terpenting bukanlah siapa penyembahnya hari ini, melainkan pola apa yang sedang berulang. Dalam dunia kuno, Baal berfungsi sebagai simbol kemakmuran. Ia tidak hadir sendirian, tetapi terikat dengan struktur kekuasaan, ekonomi, dan legitimasi sosial. Penyembahan terhadapnya memberi rasa stabilitas. Ia menjadi pusat orientasi hidup. Dalam konteks modern, pola ini tidak hilang. Ia hanya berpindah dari kuil ke gedung-gedung kekuasaan, dari patung ke sistem, dari ritual terbuka ke jaringan tertutup. Kekayaan ekstrim, kekuasaan global, dan sistem elit yang tidak tersentuh hukum publik seringkali menjadi sandaran baru manusia modern. Banyak orang tidak lagi bertanya tentang benar dan salah, tetapi tentang aman dan menguntungkan. Ketika moral dianggap fleksibel selama stabilitas terjaga, disitulah pola Baal bekerja. Bukan sebagai nama, tetapi sebagai logika hidup. Pendekatan ini penting untuk dijaga agar tidak berubah menjadi klaim mutlak. Tidak semua orang kaya adalah penyembah berhala, tidak semua elit dunia bergerak dalam satu jaringan gelap. Namun sejarah menunjukkan bahwa setiap kali kekuasaan dan kekayaan dilepaskan dari nilai tauhid, ia cenderung membentuk ekosistemnya sendiri, tertutup, saling melindungi, dan seringkali mengorbankan nilai demi keberlangsungan sistem. Dalam konteks inilah, beberapa orang mencoba membaca fenomena modern dengan kacamata simbolik. Nama, ritual, bahasa, dan jaringan menjadi bahan analisis. Kasus-kasus besar yang mengguncang dunia, seperti yang melibatkan figur-figur berpengaruh, sering dijadikan contoh oleh banyak pihak. Jeffrey Epstein, misalnya, kerap disebut bukan sebagai bukti teologis, tetapi sebagai ilustrasi bagaimana kekuasaan, uang, dan jaringan bisa membentuk dunia bayangan yang kebal dari norma umum. Penyebutan semacam ini tidak dimaksudkan sebagai vonis keimanan, melainkan sebagai cermin sosial. Yang dicari bukan sosok tunggal, tetapi kesamaan pola. Dalam dunia Baal kuno, moral dikorbankan demi panen dan stabilitas. Dalam dunia modern, moral sering dikorbankan demi kekuasaan dan kelanggengan sistem. Pengorbanan itu tidak selalu berupa ritual berdarah, tetapi bisa berupa pembungkaman kebenaran, eksploitasi manusia, dan normalisasi penyimpangan selama ia menguntungkan pihak tertentu. Ketika kekayaan menjadi jaminan rasa aman, manusia mulai menoleransi hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu.
Ketika jaringan kekuasaan menjadi pelindung, hukum kehilangan tajinya. Dan ketika sistem dianggap lebih penting daripada nilai, maka manusia secara tidak sadar telah memindahkan sandaran hidupnya. Inilah inti kesamaan antara Baal kuno dan simbol kekuasaan modern. Al-Quran mengingatkan bahwa ketergantungan semacam ini selalu berujung pada kerusakan, meski jalannya tampak rapi dan berkelas. Kerusakan itu tidak selalu datang dalam bentuk kehancuran fisik, tetapi bisa berupa matinya nurani. Dunia tetap berjalan, ekonomi tetap berputar, tetapi manusia kehilangan kompas moral. Dalam kondisi seperti ini, kezaliman sering disamarkan sebagai keniscayaan, dan kejahatan dibungkus dengan istilah teknis. Di titik inilah konflik ideologis mulai terlihat. Tauhid berdiri pada satu prinsip, tidak ada sandaran mutlak selain Allah. Sementara sistem Baal, dalam bentuk apapun, selalu menawarkan sandaran alternatif. Entah itu kekuasaan, uang, teknologi, atau pengaruh global. Selama manusia percaya bahwa hidupnya aman karena itu semua, maka konflik nilai tidak terelakkan. Karena itu, ketika narasi akhir zaman berbicara tentang benturan besar antara kebenaran dan kebatilan, ia tidak selalu dimulai dengan perang fisik. Ia dimulai dari benturan arah keyakinan. Siapa yang menjadi pusat rasa aman manusia? Siapa yang ditaati ketika nilai dan kepentingan saling bertabrakan? Disinilah Baal, sebagai pola, berdiri berseberangan dengan misi para nabi. Imam Mahdi dalam tradisi Islam dipahami bukan sekadar sebagai figur politik atau militer, tetapi sebagai pemulih arah. Misinya bukan hanya menumbangkan kezaliman, tetapi mengembalikan sandaran manusia kepada Allah. Karena itu, secara ideologis, setiap sistem yang dibangun di atas ketergantungan selain Allah akan merasa terancam. Bukan karena nama, tetapi karena prinsip. Maka Baal dan Imam Mahdi tidak harus dipertemukan dalam bentuk tokoh dan tokoh. Mereka berhadap-hadapan sebagai dua arah hidup. Yang satu menawarkan rasa aman melalui kekuasaan duniawi, yang lain mengajak manusia kembali kepada tauhid sebagai fondasi. Selama dunia modern masih memuja stabilitas tanpa nilai, selama kekayaan dan jaringan dijadikan pelindung utama, maka konflik ini akan terus relevan. Dan disinilah kehati-hatian menjadi penting. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk menuduh atau memburu simbol. Yang diminta adalah kecermatan membaca pola, menjaga iman, dan tidak hanyut dalam sensasi. Sebab musuh tauhid tidak selalu datang dengan wajah yang menakutkan. Kadang ia hadir rapi, sukses, dan tampak rasional, menawarkan keamanan, sambil perlahan memindahkan arah penghambaan manusia. Di titik inilah wacana akhir zaman menemukan maknanya yang paling mendasar. Akhir zaman tidak selalu ditandai oleh runtuhnya gedung, meledaknya teknologi, atau kekacauan visual yang spektakuler. Dalam banyak penjelasan nash dan tafsir para ulama, tanda yang paling halus justru muncul pada krisis nilai. Ketika manusia semakin cerdas secara teknis namun semakin kabur dalam menentukan benar dan salah. Ketika kemajuan tidak lagi berjalan seiring dengan ketundukan kepada Allah. Disitulah akhir zaman mulai bekerja dari dalam, bukan dari luar. Dalam kerangka ini, Dajjal tidak dipahami sekadar sebagai sosok bermata satu yang muncul tiba-tiba di akhir sejarah, tetapi sebagai puncak dari tipu daya dunia. Ia hadir membawa sesuatu yang sangat akrab dengan jiwa manusia. Janji keamanan, kemakmuran, dan kendali atas kehidupan. Dajjal tidak memaksa manusia untuk sujud secara fisik. Ia cukup membuat manusia merasa bahwa mereka tidak lagi membutuhkan Allah. Bahwa dunia bisa diatur, dikendalikan, dan diamankan dengan sistem, teknologi, dan kekuatan manusia semata. Disinilah Baal menemukan relevansinya yang paling dalam. Baal bukan tokoh yang berjalan berdampingan dengan Dajjal sebagai dua entitas terpisah, melainkan ruh ideologis yang sejalan. Dalam sejarah, Baal menjanjikan hujan, panen, dan kestabilan hidup. Dalam logika Dajjal, janji itu diperluas dan dipoles dengan cara yang lebih canggih. Keamanan ekonomi, kenyamanan hidup, bahkan keselamatan fisik ditawarkan tanpa syarat tauhid. Seolah-olah dunia bisa berdiri sendiri, tanpa perlu tunduk kepada kehendak ilahi. Baal, dalam makna simboliknya, bekerja pada level keyakinan yang paling sunyi. Ia tidak selalu mengajak manusia untuk meninggalkan Allah secara terang-terangan. Ia cukup memindahkan posisi Allah dari pusat sandaran hidup, menjadi sekadar simbol spiritual yang terpisah dari realitas sehari-hari. Manusia masih bisa beribadah, masih menyebut nama Tuhan, tetapi keputusan hidupnya ditentukan oleh rasa takut kehilangan harta, jabatan, atau perlindungan sistem. Ketika itu terjadi, fungsi Baal telah berjalan dengan sempurna. Logika ini sangat sejalan dengan apa yang digambarkan dalam fitnah Dajjal. Dajjal disebut membawa surga dan neraka.
Namun banyak ulama menafsirkan bahwa surga dan neraka itu bukan sekadar tempat fisik, melainkan persepsi. Apa yang tampak menyenangkan bisa jadi kebinasaan, dan apa yang tampak berat bisa jadi keselamatan. Dajjal membalikkan kompas nilai. Dan Baal, sebagai simbol lama, bekerja dengan mekanisme yang sama, membalikkan arah ketergantungan manusia. Dalam lanskap seperti ini, kehadiran Imam Mahdi menjadi sangat kontras. Ia tidak datang membawa janji dunia. Ia tidak menawarkan stabilitas ekonomi instan atau kenyamanan hidup tanpa konsekuensi. Dalam banyak riwayat, justru disebutkan bahwa masa awal kemunculannya diwarnai penolakan, kekacauan, dan ketidaknyamanan bagi mereka yang telah lama bergantung pada sistem yang mapan. Ini bukan karena Imam Mahdi membawa kehancuran, tetapi karena ia mengguncang sandaran palsu yang selama ini dianggap aman. Imam Mahdi berdiri sebagai kebalikan total dari logika Baal dan Dajjal. Jika Baal mengajarkan ketergantungan pada sebab duniawi, Imam Mahdi mengembalikan manusia pada tauhid yang utuh. Jika Dajjal menawarkan solusi cepat dengan harga keyakinan, Imam Mahdi mengajak manusia bersabar dalam kebenaran meski harus kehilangan kenyamanan. Ia tidak menghapus dunia, tetapi menurunkan dunia dari singgasananya di hati manusia. Konflik antara dua arah ini tidak selalu tampak sebagai perang bersenjata. Bahkan sebelum pedang diangkat, konflik itu telah terjadi di dalam hati dan pikiran manusia. Ketika seseorang dihadapkan pada pilihan antara kejujuran dan keamanan, antara kebenaran dan kenyamanan, disitulah medan perang sesungguhnya terbentang. Baal dan Dajjal berdiri di satu sisi, Imam Mahdi di sisi lain, bukan sebagai individu semata, tetapi sebagai arah hidup. Karena itu, keliru jika konflik akhir zaman dipersempit hanya menjadi benturan tokoh. Al-Quran dan Sunnah lebih banyak berbicara tentang benturan nilai. Siapa yang layak ditaati ketika kepentingan dunia bertabrakan dengan perintah Allah? Siapa yang dijadikan sandaran ketika rasa takut menguasai jiwa? Dalam konteks ini, Baal adalah simbol dari segala sesuatu yang dijadikan tempat bergantung selain Allah, dan Dajjal adalah puncak sistem yang memfasilitasi ketergantungan itu secara global. Imam Mahdi, sebaliknya, hadir sebagai pemutus ilusi. Ia tidak memanjakan manusia dengan janji palsu. Ia mengembalikan realitas bahwa dunia adalah ujian, bukan tujuan. Bahwa keamanan sejati tidak pernah datang dari kekuatan manusia, tetapi dari ketundukan kepada Allah. Karena itu, keberadaannya akan selalu berseberangan dengan sistem apapun yang berdiri di atas kesirikan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa pengikut kebenaran di akhir zaman akan sedikit dan seringkali terasing. Ini selaras dengan logika konflik nilai. Ketika mayoritas manusia memilih jalan yang terasa aman dan menguntungkan, jalan tauhid yang lurus akan tampak berat dan tidak populer. Baal dan Dajjal menawarkan jalan lebar yang tampak rasional. Imam Mahdi mengajak kembali ke jalan sempit yang menuntut iman. Maka pertanyaannya bukan lagi tentang mengenali simbol atau menebak siapa di balik layar. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah, di mana seseorang menaruh rasa amannya? Apakah ia tenang karena saldo, jaringan, dan perlindungan sistem, atau karena keyakinan bahwa rezeki dan hidupnya berada di tangan Allah? Disinilah posisi seseorang dalam konflik akhir zaman mulai terlihat, bahkan tanpa ia sadari. Baal, Dajjal, dan Imam Mahdi bukan sekadar nama dalam narasi besar. Mereka adalah representasi dari pilihan-pilihan eksistensial manusia. Pilihan antara tauhid dan ketergantungan palsu. Antara kebenaran yang menuntut pengorbanan dan kenyamanan yang menuntut kompromi nilai. Dan selama dunia terus bergerak menuju pemujaan sistem, kekuasaan, dan materi, selama itu pula konflik ini akan tetap hidup, bukan sebagai cerita masa depan, tetapi sebagai realitas yang sedang berlangsung di hadapan manusia hari ini. Wallahualam bishawab.